Halo guys, balik lagi bareng aku Arisa. Apa kabar semua hari ini? Semoga selalu sehat ya. Yang terpenting jaga selalu kesehatannya. Nah, video kali ini ada yang menarik ini teman-temannya. Oke, untuk selengkapnya kita langsung gas aja deh ke videonya. Wakil presidennya Gibran ngantuk ya. Salah nada, maaf. Gibran ngantuk ya. Nah gitu nadanya, sorry maaf. Gibran ngantuk ya. Ya karena ngantuk kan dia ya. Kamu mau hujat kayak apapun, Gibran tuh nggak akan mungkin bisa dikalahkan oleh seorang kamu. Botak ya, jelek ya, tolil ya, bodoh ya. Gak usah segitunya juga kali, kalau emang udah kalah di pilpres, kalah di pilkada mah dendamnya kayak udah sampai ke ubun-ubun si Panji ini. Itu sebenarnya udah termasuk kena tindak pidana belum sih? Seharusnya udah kan? Body shaming kan? Iyalah. Tapi saking baiknya Gibran Raka Buming Raka ya, nggak dilaporin dia. Kalau dilaporin udah ngandang dia tuh seharusnya, karena udah ada unsur body shamingnya. Bener apa salah? Saya bukan ahli hukum ya, saya anak STM. Tapi kalau menurut saya, kalau begitu udah termasuk kena tindak pidana itu, undang-undang ITE itu, body shaming ya, kalau nggak salah itu. Coba tulis di kolom komentar, bener apa salah? Udah aku lihat dari awal sampai akhir, aku menyikapinya secara kedewasaan aja karena kita kan negara demokrasi ya guys. Ada yang oposisi, ada yang pro, ada yang kontra. Udah hal biasa dalam dinamika negara berdemokrasi ya. Cuma sih memang roastingannya agak berat, semua ditumpahin di situ ya guys, no sensor. Cuman sampai ke fisik menurut aku itu poin yang fisik itu udah di luar ini ya, udah di luar inspirasi tuh ya. Aku kalau misalnya mengkritik program-program masih oke, tapi kalau udah fisik kayaknya mungkin kamu udah kehabisan ide ya Mas Panji. Nah terus aku juga saranin nih buat pemerintah, Pak Prabowo sekalian Pak Presiden. Nah untuk hal-hal kayak gini sekalian aja nih, si Mas Panji yang ngerosting, dia berani roasting dengan pintar. Apakah dia pintar juga dalam memberikan solusi? Coba ajak deh Pak Prabowo, ajak deh coba Mas Panji ini ya, mungkin dia punya masukan-masukan untuk program-program seperti apa gitu ya, dari A sampai Z. Sepintar apakah beliau punya solusi, angkat coba jadi staf khusus presiden atau jadi staf MPR DPR, pengen tahu gitu kan. Saya roastingannya berat, apakah beliau juga punya solusi nih untuk memajukan negara gitu ya dalam program-programnya sesuai dengan hasil roastingan yang sangat berat gitu ya guys. Sudah banyak orang nih yang kena roasting, pengen tahu aja ya. Tapi kalau ternyata mungkin hanya cuman teriak-teriak roasting ya, terus menggiring opini-opini gitu ya guys, menggiring opini-opini, pemikiran-pemikiran blunder gitu ya untuk menjadi pemecah belah aja sih. Menurut aku mungkin Mas Panji lebih hati-hati, kecuali kalau misalnya memang Mas Panji sebagai oposisi mampu mempunyai nilai inspirasi untuk mendukung atau punya program-program yang lain untuk memajukan negara, silakan duduk langsung ya, ajukan langsung ke presiden. Tapi kalau cuman buat manas-manasin doang, memecah belah, jadi bahan tertawaan, jadi ribut, mecah belah negara, mungkin harus lebih bijak. Karena negara kita lagi prihatin ya, lagi sedih. Mungkin untuk hal-hal yang seperti ini mungkin sebaiknya diredam, atau misalnya bikin ide-ide apa gitu yang lebih ringan gitu. Tapi kalau misalnya memang kamu idenya politik, mau ngerosting pemerintah A sampai Z, mendingan sekalian aja solusi, sekalian aja kamu turun langsung. Coba, makanya aku minta Presiden Pak Prabowo ajak dia langsung coba. Apakah misalnya Mas Panji punya program-program bisa memajukan negara ya. Nah seperti itu aja nih ya guys. Oke, kita namanya negara demokrasi, balik lagi nggak bisa secara nerimanya gitu ya, harus secara netral untuk oposisi. Tapi balik lagi, kalau misalnya memang oposisi kalau cuma ngomporin dan mecah belah aja buat apa. Tapi kalau misalnya oposisi sekalian turun langsung di forum-forum depan presiden atau MPR DPR dan berikan solusi-solusi terbaik untuk negara. Apakah solusi kamu lebih besar atau sama besar dengan hasil roastingan kamu? Oke. Apakah dengan menghina dan merendahkan fisik seseorang membuat
orang ramai tertawa itu termasuk sebuah candaan. Menghina, merendahkan fisik dianggap sebuah lelucon dan candaan. Apalagi ini yang direndahkan yang dihina adalah seorang wakil presiden oleh manusia laknat yang bernama Panji ini. Hah? Kita tahu si Bodat ini waktu pemilu semalam dukung siapa? Woi binatang Panji, kau juga bukannya pala hebat kali. Siapa rupanya kau? Hah? Kalau dibilang disamakan dengan babi kau pantas. Iya kan? Hah? Apa rupanya kontribusimu untuk negara ini? Apa rupanya yang udah kau lakukan untuk kemaslahatan masyarakat sehingga kau berani menghina fisik seseorang, apalagi ini wakil presiden yang kau anggap itu candaan? Hah? Bagaimana kalau orang tuamu yang dihina fisiknya oleh orang untuk membuat orang ramai tertawa? Dasar binatang kau jadi manusia. Ya? Rakyat negeri ini juga tahu kau pendukung siapa. Hah? Macam udah kau paling hebat, macam udah kau manusia paling sempurna di Indonesia ini. Aku udah lihat statementmu yang mengatakan untuk apa minta maaf. Hah? Gibran juga tidak membutuhkan maafmu. Tapi rakyat negeri ini bisa membaca dan menilai etika dan tata kramamu. Termasuk kaulah salah satu manusia rendahan yang tidak pernah dididik etika dan tata krama oleh orang tuamu. Memang dasar kau keturunan manusia binatang. Ya? Coba kau buat jawabannya. Bagaimana kalau fisik dan keadaan orang tuamu dihina dan direndahkan di depan umum untuk dibuat jadi candaan? Hah? Ada otakmu jadi manusia apa enggak? Sedangkan orang biasa saja dihina pasti tidak terima. Ini seorang wakil kepala negara, ya, yang dipilih langsung oleh rakyat negeri ini. Coba kau sekali-sekali mencalonkan diri entah jadi apa itu, ya. Tapi menurut saya tidak mungkin ada yang memilihmu, karena babi nggak mungkin jadi memimpin apa-apa pun di negeri ini. Kaulah itu. Jadi kepada kita semua rakyat negeri ini, sebenci apapun kita kepada seseorang, jangan pernah menghina dan merendahkan fisik atau keadaan tubuh orang itu, apalagi untuk menjadi candaan di depan umum. Kita manusia diciptakan sama. Ya. Saya mau lihat reaksi si binatang ini dengan saya menghina dia ini. Semoga PT saya ini bisa sampai kepada dia. Ya. Ya Panji ya, supaya kau buat respon lah dengan bahasaku terhadap kau ini. Kami orang Sumatera Utara ini terkenal dengan bicara kasar, tapi kami pantang menghina dan merendahkan fisik dan bentuk tubuh seseorang. Apalagi itu hanya sekedar untuk candaan membuat orang ramai tertawa. Kau ingat itu. Ini wakil kepala negara yang kau hina dan kau rendahkan. Ya kan? Jadi kau mikir kau jadi orang jika orang tuamu yang dihina dan yang direndahkan.
Salam dari saya masyarakat Indonesia yang terus terang 58% ada di sana untuk memilih seorang wakil presiden Republik Indonesia saat ini, yaitu Gibran Rakabuming Raka. Ya kan? Sekarang bukan tentang 58% saya memilih beliau, tapi saya adalah masyarakat Indonesia yang benci akan adabnya seseorang mencari rezeki dengan mengolok-olok fisiknya seseorang. Karena apa yang kamu lakukan adalah mencari rezeki, ya kan, dengan melakukan stand up comedy di depan orang ramai yang kemudian disiarkan di media sosial dan ditonton seluruh masyarakat Indonesia dengan mengolok-olok fisiknya seseorang. Ya, jadi saya sebagai masyarakat Indonesia hanya benci dengan adabnya seseorang yang tidak tahu menempatkan diri, tidak tahu bagaimana caranya mencari rezeki yang baik tanpa harus menyakiti hati seseorang dengan mengolok-olok fisiknya. Terus lo, ya, kira-kira kalau lo maju menjadi wakil presiden gitu, ada yang milih nggak? Ada partai yang mau ngusung nggak? Terus prestasimu, ya, apa? Selain mencaci maki orang, komika lucu enggak? Tapi ngerendahin orang lain, ngacak-ngacak orang lain, iya. Terus kamu mengatakan Mas Gibran ngantuk, Apres ngantuk, pernah menjadi wali kota dan merubah Solo menjadi luar biasa, dan menjadi wapres, dipilih rakyat Indonesia 58% bersama Pak Prabowo. Terus jagomu, ya, Pak Anies, drungset, masih sakit hatikah? Ini demokrasi, Cok. Kalau Anda, jago Anda, dan dulu mungkin Anda, seandainya Pak Anies jadi presiden, Anda dijadikan komisaris dan segala macamnya, sehingga Anda tidak jadi neradang, periksa dulu Anda ke rumah sakit. Ya. Jangan-jangan pantatmu sariawan. Mas Gibran dipilih rakyat Indonesia 58%. Terus kinerjanya yang sama kelompokmu dikatakan ini itu apa segala macamnya. Tapi Mas Gibran pernah balas. Cacian dibalas dengan kerjaan yang prestasi. Mas Gibran berkunjung ke seluruh wilayah Indonesia, membawa solusi. Tapi dirimu membawa apa? Masalah. Ingin selalu kebentur-benturkan. Ingin selalu kerendahkan. Tidak sebodoh itu, Cok. Rakyat bisa menilai mana pemimpin yang hanya mengobral omongan, yang pandai merangkai kata-kata, dan bisa menilai orang lain tapi kinerjanya jeblok. Tidak bisa kau suguhi dengan itu. Rakyat Indonesia sudah waras, sudah banyak yang sehat, bisa memilah dan memilih mana pemimpin yang bekerja dan mana pemimpin yang pandai merangkai kata-kata. Kalau Anda masih sakit hati, periksa dulu, jangan-jangan pantatmu panunan. Anda semua tahu yang kau dukung Pak Anies dengan bahasa-bahasamu. Terus kamu dijanjikan sebuah jabatan gitu, saya jom, terus masih sakit hati, kasihan. Stand up comedy lucu enggak? Yang paling top aja, ya, Bang Mongol, dia masih bisa menempatkan diri antara ucapan sindiran, ya, itu masih bisa menempatkan. Yang disampaikan Bang Mongol itu mendidik, memberi wawasan, tapi dirimu merendahkan. Kemarin Kang Deddy, kamu rendahkan gubernur ngonten. Terus kira-kira dirimu itu maju RT, ada yang milih enggak? Coba tahun 2029 lo maju minimal gubernur atau wapres,
Siapa kira-kira yang mau mengusung? Kira-kira siapa? Yang hanya modal mulut, belum pernah ada prestasi, tapi selalu mencaci maki. Paham? Kita sudah menyimak videonya ya teman-teman. Oke, kalau menurut kalian gimana tentang video yang barusan kita simak? Coba ketik-ketik di kolom komentar. Aku juga ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah setia bersama Arissa Sebastia, selalu ngikutin aku. Kayaknya sekian dulu video dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye! YouTuber Nusantara.